Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Soleh, nomor NPM 1901011103 dari kelas A semester 4. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada dalam pernikahan di mata kuliah fikih munakahat. Baik, yang pertama adalah kenapa harus menikah. Alasan kenapa harus menikah tentu karena sebab datangnya suatu alasan tersebut. Menikah adalah ibadah. Perlu diketahui bahwa hukum asal pernikahan ini adalah mubah, yaitu dibolehkan atau sunnah muakkad dan sangat dianjurkan. Namun bagi setiap muslim dan orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin tersebut memiliki hukum dasar atas menikah dalam pembagiannya, yaitu ada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Bagi seorang mukmin, pernikahan adalah dibolehkan atau mubah. Namun, hukum dasar ini bisa berubah menjadi wajib dikarenakan seorang mukmin tersebut memiliki hasrat yang sangat kuat untuk menikah dan untuk menghindari terjadinya kemaksiatan dan untuk menjauhkan diri dari perzinahan. Kemudian, syaratnya adalah selain menjadi wajib karena memiliki keinginan yang sangat kuat, harus berkecukupan dari segi materi. Apabila seorang muslim sudah cukup secara materi dan memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menikah, maka orang tersebut wajib hukumnya menikah. Yang kedua adalah sunnah. Yang kedua ini adalah pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang belum berkecukupan secara materi, namun memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Nah, orang tersebut namun masih mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga pernikahan baginya masih dihukumi sebagai sunnah. Jika yang wajib tadi karena orang tersebut dikhawatirkan tidak dapat menjaga emosi hawa nafsunya, maka wajiblah baginya hukum menikah. Baik, yang keempat adalah makruh. Makruh di sini adalah orang yang sudah siap secara materi, namun tujuan pernikahannya hanya untuk sebagai pemuas hawa nafsunya saja, sebagai pelampiasan hawa nafsu, bukan karena takut terhindar dari kemaksiatan. Dan yang terakhir adalah haram. Hukum menikah menjadi haram apabila seseorang menikah karena keinginannya dan belum siap secara keseluruhan, baik secara lahir dan batin maupun secara materi. Ia hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Baik, materi yang pertama adalah peminangan atau kafaah dalam Islam. Pernikahan adalah kebebasan antara laki-laki dengan perempuan untuk menikah dengan cara yang baik dan halal. Maka hal yang harus diperhatikan oleh mempelai pria ketika melakukan peminangan adalah yang pertama, jangan malu dan jangan ada keraguan ketika melakukan peminangan, dan jangan takut peminangannya ditolak. Kemudian yang kedua adalah jangan menggantungkan peminangan atau meminang kepada orang yang sudah pasti dan jelas bakal atau akan memberikan jawaban yang pasti. Maka jangan ragu terhadap hal ini. Yang ketiga adalah berbicara tentang keraguan. Apabila peminangan kita ditolak, maka insya Allah kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik lagi sebagai pasangan hidup kita. Yang keempat adalah peminangan dapat dilakukan dengan cara adalah meminang langsung kepada anaknya. Yang kelima adalah setiap kita melakukan pengambilan keputusan untuk
meminang perempuan, maka kita harus memohon petunjuk terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi kita sebagai orang tua, maka kita tidak boleh mempersulit keinginan anak kita untuk menikah. Karena mengapa? Ada hikmah di balik kafaah ini. Ternyata perkawinan merupakan faktor untuk mendorong terciptanya kebahagiaan antara suami dan istri. Maka adalah kafaah ini untuk menjamin lebih keselamatan, kebahagiaan hidup dari perempuan, untuk menghindarkan kegagalan dalam rumah tangga, dan sebagai keharmonisan hubungan dalam berkeluarga. Perlu diketahui bahwa kafaah itu berarti sebagai kesetaraan, kesamaan dari segi kedua pasangan yang akan menikah ini. Maka baik dalam bentuk kekayaannya, materi maupun non materi, dan sifat atau tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ketentuan kafaah adalah mempelai wanita boleh tidak melangsungkan pernikahan, tidak membatalkan karena mengetahui perekonomian sang suami. Maka di sini dianjurkan, maka di sini adalah keterangannya adalah laki-laki kaya menikah dengan wanita yang kaya, laki-laki yang soleh menikah dengan wanita yang solehah. Nah, atas dasar ini maka kafaah adalah sebagai bentuk keseimbangan dalam rumah tangga. Namun kafaah adalah bukan syarat utama sebuah pernikahan, karena lelaki yang soleh boleh menikah dengan wanita yang kaya raya sekalipun meski dirinya belum kaya. Hal ini adalah menjadi dasar berasal dari keluarga sang istri, terutama yang perempuan. Perempuan tersebut harus ridho dan ikhlas dan dapat persetujuan dari perempuan tersebut. Maka hal ini sah-sah saja, karena sejatinya apabila perempuan tersebut mengizinkan laki tersebut menikahinya, maka hal ini tidaklah mengapa. Selanjutnya adalah materi yang kedua tentang syarat dan rukun dalam pernikahan. Yang pertama, rukun pernikahan, yaitu sudah pasti yang pertama harus ada calon mempelai laki-laki. Yang kedua, sudah tentu ada calon mempelai perempuan. Keduanya ini adalah syarat yang paling utama tentunya. Yang ketiga adalah adanya wali nikah. Yang keempat adanya 2 orang saksi. Kemudian tentang ijab kabul. Ijab kabul tentunya harus ada calon suami, dan calon suami tersebut harus sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah diatur dalam Islam. Yaitu ia adalah tidak dalam keadaan ihram, kemudian menikah atas dasar kehendaknya sendiri dan bukan seorang lelaki yang menikah karena dipaksa. Yang ketiga adalah jelas orangnya atau jelas wujudnya. Tentu adalah ketika sang perempuan mengetahui ia akan menikah dengan laki-laki yang sapa. Begitu pula calon istri, maka laki-laki tersebut harus mengetahui siapa sosok keluarga dari sang istri tersebut. Yang kelima adalah calon suami ini harus jelas bahwa dia adalah seorang laki-laki. Yang selanjutnya adalah tidak ada hubungan mahram antara keduanya, baik dari pihak mempelai pria maupun yang wanita. Yang kedua adalah syarat istri. Syarat istri ada 4. 1, sama tidak dalam keadaan ihram. Yang kedua ialah adalah jelas bentuknya dia sebagai perempuan, baik secara fisik maupun secara psikologi. Yang ketiga adalah tidak dalam keadaan menjadi istri orang lain atau
dalam keadaan masa idah. Yang keempat adalah jelas keperempuanannya, sama seperti yang laki-laki tadi yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah syarat wali nikah, ada 8, yaitu yang pertama, ketika menjadi wali nikah itu adalah berdasarkan kehendak sendiri. Yang kedua adalah merdeka, kemudian laki-laki, kemudian harus baligh dan berakal. Yang kelima adalah tidak fasik, bukan orang fasik. Yang selanjutnya adalah memiliki kesehatan akal yang masih belum pikun. Yang selanjutnya adalah tidak dalam keadaan ihram, dan yang terakhir tentunya adalah keadaan beragama Islam. Kemudian syarat untuk 2 orang saksi, syaratnya adalah sama dengan wali nikah tadi, bahwa tambahannya hanya 2, yaitu setelah ciri-ciri tadi, yang pertama harus bisa berbicara, bisa mendengar, dan juga melihat. Ini adalah poin utamanya. Yang kedua adalah bukan orang yang seharusnya menjadi wali nikah. Nah, adapun syarat tentang ijab dan qabul, ada 2 syarat. Yang pertama adalah sama dengan ijab dan qabul jual beli, seperti bahwasanya ada keterangan tentang ijab dan qabul tidak boleh dipisahkan oleh pemisah, maka harus diucapkan tidak secara terpisah. Yang kedua, tidak boleh taklik atau digantungkan, maka harus jelas. Yang ketiga adalah tidak boleh dibatasi dengan waktu, ijab qabul tidak boleh dibatasi dengan waktu. Kemudian antara ijab dan qabul harus cocok dan sesuai. Kemudian adalah menggunakan kata-kata yang jelas dan sharih. Perlu diketahui apabila ijab dan qabul kita belum jelas maupun belum sesuai, maka harus diulang sampai dengan ijab dan qabul tersebut sangatlah jelas. Baiklah, materi yang ketiga adalah akad nikah dalam Islam. Terdapat 5 hal yang harus difahami terlebih dahulu dalam pernikahan Islam. Yang pertama adalah tidak boleh ada pelanggaran agama, karena menikah adalah ibadah dan penyempurnaan agama. Yang kedua adalah harus ada walinya dari pihak perempuan. Tidak sah sebuah pernikahan tersebut apabila dari pihak perempuan tidak memiliki wali nikah dan tanpa izin wali. Dan walinya adalah harus dari ayah kandungnya. Kemudian apabila ayahnya sudah meninggal, baru boleh pindah wali kepada pamannya atau saudaranya. Maksudnya adalah saudara-saudara dari ayahnya. Ketiga, dalam pernikahan ini harus ada mahar. Mahar adalah artinya adalah harta yang diberikan oleh laki-laki untuk sebagai syarat sahnya pernikahan tersebut diberikan kepada keluarga perempuan. Semakin sederhana sebuah mahar, maka akan semakin bagus pernikahan tersebut. Yang keempat adalah adanya 2 saksi terpercaya dari kedua belah pihak, baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Kemudian adalah boleh diiklankan. Maksudnya adalah yang kelima, boleh diiklankan minimal dengan mengundang orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita atau orang-orang yang sering kita jumpai untuk mengetahui datang dan mendapat undangan pernikahan kita. Baik, materi yang keempat adalah wali dan saksi dalam pernikahan. Nah, materi yang keempat ini dalam pernikahan, maka pernikahan sudah tentu harus ada wali dan saksi agar pernikahan tersebut sah. Nah, adapun hal-hal yang wajib ada, kita harus mengetahui ini tentang wali, saksi. Maka adalah hal-hal tersebut, tentunya wali dan saksi tersebut harus baligh. Wali sudah baligh, bisa membedakan hal yang benar, hal yang salah, mana yang hak dan mana yang
batil. Kemudian wali tentunya haruslah seorang laki-laki yang merdeka. Kemudian wali bukan merupakan dari hamba sahaya atau budak sebuah agama atau agamanya. Maka seorang pengantin dan wali harus memiliki agama yang sama-sama beragama Islam, bisa melihat dengan baik, bisa menilai. Kemudian seorang wali tersebut menilai baik kedua mempelai yang akan menikah maupun akan menikahkan anaknya tersebut. Apakah menikah dengan orang yang baik atau tidak. Kemudian bukan orang yang fasik, bisa diterima pesaksiannya adalah orang tersebut bukan orang fasik. Jika orang fasik maka adalah kesaksian tersebut dinyatakan sebagai hilang. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hal ini, bahwasanya mayoritas ulama itu berpendapat tetap boleh apabila wali tersebut fasik. Namun ada juga pendapat dari para ulama yang tidak memperkenankan hal ini, dan mereka dengan sangat tegas mengatakan bahwa ini adalah tidak boleh. Materi yang kelima adalah tentang kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Sebuah pernikahan tentunya adalah mahar, hukumnya adalah wajib dalam pernikahan, karena Islam tidak membatasi nilai mahar yang harus diberikan oleh calon suami tersebut, karena semakin sederhana itu rupanya adalah semakin bagus. Hanya saja Islam menganjurkan kepada seorang wanita untuk meminta mahar dengan seperti adalah yang kita katakan tadi adalah sederhana, serendah-rendahnya, dan tidak memberatkan calon suami untuk menikahinya, karena sejatinya itu adalah kesempurnaan buat wanita tersebut. Dan seorang lelaki hendaklah memberikan mahar dengan nilai sebaik-baiknya. Maka kita sebagai pria harus mengusahakan mahar dengan nilai yang sangat baik. Maka hal tersebut adalah lebih mulia daripada pengertian sang istri tersebut. Boleh dibayar secara tunai, adapun boleh ditunda. Namun ditunda adalah dengan syarat harus disegerakan pembayarannya. Boleh berbentuk barang ataupun jasa. Tentunya barang tersebut harus membawa kemanfaatan yang besar dalam berumah tangga, khususnya kemanfaatan kepada sang istri dan keluarga istri tersebut. Maka materi kita yang terakhir atau materi yang keenam ini adalah berbicara dan mengulas tentang poligami. Poligami dalam sebuah pernikahan adalah hal yang sangat dikenal oleh masyarakat luas, bahwa suami boleh beristri lebih dari satu, boleh 2, 3, bahkan 4. Dalam Islam batasannya adalah maksimal adalah 4. Tentunya ketika melakukan poligami ini harus ada tujuannya, bukan karena nafsu semata, karena ini harus ada tujuan membantu dan tentunya harus dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Syaratnya adalah antara lain yang pertama sudah pasti jelas adalah yang pertama berlaku adil. Yang kedua adalah jumlah istri maksimal 4. Yang ketiga adalah mampu menafkahi baik secara lahiriah maupun batiniah. Yang keempat berniat membantu. Yang kelima diniatkan sebagai ibadah, bukan memenuhi hawa nafsu semata. Syaratnya yang selanjutnya dilarang menikahi wanita yang bersaudara. Dan syarat yang terakhir adalah kita sebagai suami harus mampu menjaga kehormatan para istri-istri kita, karena sejatinya itulah yang dilakukan dalam pernikahan.
sang suami menjaga kehormatan istrinya, kemudian istri juga mampu menjaga kehormatan dan menjaga rahasia-rahasia yang ada pada suami. Karena itulah sejatinya pernikahan, keduanya saling melengkapi dan saling menjaga kehormatan masing-masing, dari baik dari suaminya maupun dari istrinya. Demikianlah penyampaian materi dari saya mengenai fikih pernikahan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.